Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali Sobat 201 Channel. Kali ini saya akan melakukan aktivitas olahraga pagi, yaitu bersepeda. Kemana kita akan bersepeda kali ini? Yuk ikuti video ini secara penuh. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. Amin. Yuk, kita ikuti. Saya pertama mengambil rute di Jalan Raden Patah menuju arah Bandung. Cuaca hari ini alhamdulillah cukup cerah. Saat ini pukul 7 dan matahari sudah terlihat di ufuk timur. Sementara kondisi jalanan relatif masih cukup lengang, cukup nyaman untuk melakukan olahraga bersepeda. Beberapa saat lagi saya akan masuk ke perempatan Ciledug dan saya akan ambil arah ke kiri menuju Cipondoh dan Tangerang Kota. Depan akan ketemu dengan underpass dari arah Kebayoran Lama.
Muara Situ Pondok. Adalah Situ Pondok. Sepertinya sedang ada renovasi di area Situ Pondok karena sebenarnya tidak ada bangunan di atas danau ini. Sedang ada proyek. Saya akan coba masuk. Oh ya. Pada bulan Juni 2022, pemerintah Kota Tangerang berupaya melakukan penataan ulang atau revitalisasi Situ Cipondoh dengan melibatkan pihak swasta. Kedepannya, Situ Cipondoh akan dilengkapi dengan jogging track sepanjang 350 meter dan pembuatan floating market atau pasar terapung. Nilai investasi dari revitalisasi Situ Cipondoh sebesar 24,2 miliar dan rencananya akan dibuka secara umum pada awal tahun 2023 ini. Situ Cipondoh sendiri memiliki luas 126 hektar dan revitalisasi ini dimaksudkan agar menjadi ruang publik yang lebih nyaman dan sebagai area kuliner yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM yang berada di Kota Tangerang. Kini pembangunan Situ Cipondoh memasuki tahap akhir dan berharap pada awal tahun ini sudah bisa selesai dan bisa dinikmati oleh masyarakat. Beberapa pihak menilai bahwa arsitektur yang dibangun pada revitalisasi Situ Cipondoh ini mirip dengan gedung opera di Sydney, Australia. Konstruksi bangunan pasar terapung di Situ Cipondoh ini juga banyak menuai pujian dari warganet yang sudah menyaksikan revitalisasi ini meskipun belum usai. Kita akan lanjutkan perjalanan meninggalkan Situ Cipondoh. Belum jadi ya, nanti kalau udah jadi keren.
sementara kalau ke kiri kita bisa menuju ke Serpong, Tangerang Selatan maupun tol Jakarta Merak. Perboden ya ke depan. Adalah jalur sepeda ya, cuman sepertinya udah lama nggak dicat kembali jadi nggak begitu kelihatan, tapi alhamdulillah di Tangerang Kota sudah memiliki jalur sepeda. Artinya dari pemerintah kota mempedulikan dan juga memperhatikan kebutuhan pengguna sepeda dan juga tentunya para pejalan kaki ya di trotoar. Cuman trotoarnya masih kurang terawat. Saya akan ambil ke kanan. Di sepanjang jalan ini sangat terjang, jadi pohonan cukup besar-besar dan terawat dan menimbulkan suasana sejuk ya di sepanjang jalan ini. Karena pohonnya juga cukup rapat dan ranting daunnya juga cukup menyebar ke kanan kiri sehingga bisa memberikan kesejukan di sepanjang jalan ini. Keren. Coba di banyak jalan dibikin seperti ini kan, pejalan kaki, pesepeda, pemotor, bahkan pengguna kendaraan roda 4 pun akan merasa nyaman karena lebih adem. Ditinggal Kali Cisadane. Ini adalah Kali Cisadane. Panjang Kali Cisadane. Alhamdulillah di pinggiran Sungai Cisadane ini saya menemukan masjid yang sepertinya sangat unik, dan saya akan mampir di masjid ini untuk melaksanakan sholat duha dan juga nanti akan melihat-lihat kondisi di masjid ini beserta sekitarnya. Masjid ini dinamakan Masjid Kali Pasir, tepat berada di samping aliran Sungai Cisadane, jadi sangat mudah untuk mencapai lokasi masjid ini. Masjid Kali Pasir adalah masjid tertua di kota Tangerang, merupakan peninggalan kerajaan Pajajaran. Masjid ini berada di sebelah timur bantaran Sungai Cisadane, tepatnya di tengah pemukiman warga Tionghoa, Kelurahan Sukasari. Bangunannya pun bercorak Tionghoa. Masjid tertua di Tangerang ini mencerminkan kerukunan umat beragama pada masanya. Hingga kini, masjid yang sudah berusia ratusan tahun tersebut masih digunakan sebagai tempat beribadah. Namun, masjid ini sudah tidak lagi digunakan untuk sholat Jumat.
Masjid Kalipasir dibangun bersebelahan dengan kelenteng Boen Tek Byu yang saat itu sudah berdiri tegak. Masjid yang berukuran sekitar 288 meter persegi ini didirikan pada tahun 1700 oleh Tumenggung Pamitwijaya yang berasal dari Kahuripan, Bogor. Awalnya, Tumenggung Pamitwijaya ingin melakukan syiar Islam dari Kesultanan Cirebon ke wilayah Banten. Namun, ia singgah di Tangerang dan mendirikan sebuah masjid. Pembangunan masjid dilakukan oleh warga Muslim sekitar dan dibantu oleh warga Tionghoa. Pada tahun 1712, kepengurusan masjid dilanjutkan oleh putranya yang bernama Raden Bagus Uning Wiradilaga. Masjid ini sudah berkali-kali direnovasi, tetapi bangunannya masih bergaya Arab, Tionghoa, dan Eropa. Saat ini, hanya ada 3 sisi arsitektur yang masih tetap utuh dipertahankan, yaitu 4 tiang di dalam masjid, pintu masuk, dan kubah kecil bermotif Cina. Tiang tersebut dibuat dari kayu dan saat ini sudah mulai kurang kokoh sehingga harus disinggah dengan sejumlah besi. Selain menjadi tempat ibadah dan syiar agama, Masjid Kalipasir memiliki nilai sejarah yang tinggi. Masjid ini menjadi tempat akulturasi budaya dan saksi perjuangan anak bangsa melawan penjajah. Selain itu, dari segi bangunan, menara masjid ini mirip dengan pagoda Tiongkok. Di belakang masjid terdapat makam Bupati Tangerang, Raden Haji Ahmad Pena. Selain itu, juga ada makam salah satu istri Sultan Ageng Tirtayasa, yakni Nyi Ratu Muryanegara. Akan tetapi, keberadaan makam para tokoh ini tidak banyak diketahui oleh masyarakat sekitar. Alhamdulillah, saya bertemu dengan Pak Syarif Hidayat. Beliau adalah salah satu pengurus di masjid ini dan beliau banyak bercerita tentang kondisi masjid ini beserta sejarahnya. Dulunya kayu, terus kemudian pas renovasi masjid dibikin dari tembok sekalian. Kalau di kubahnya itu apa ya Pak? Simbol apa ya Pak? Kan unik, nggak seperti biasanya. Dari Cirebon ya, kan Sultanan Cirebon, kesukuan ya. Alhamdulillah sudah sholat duha. Kita lanjut menyusuri pinggiran Sungai Cisada nih. Alhamdulillah, saya sudah melaksanakan sholat duha dan juga melihat kondisi masjid dan sekitarnya bersama Pak Syarif Hidayat. Yuk, kita akan lanjut perjalanan ke destinasi berikutnya yang tidak jauh dari Masjid Kalipasir ini. Saya akan menuju ke bendungan pintu air 10. Yuk, let's go.
Salah satu hal vital yang ada di kota Tangerang adalah Bendungan Pintu Air 10. Bendungan Pintu Air 10 dibangun pada tahun 1927 dan mulai digunakan pada tahun 1932 pada masa penjajahan Belanda. Jadi pembangunan bendungan ini memakan waktu kurang lebih 5 tahun. Pembangunan ini sebagai bentuk manifestasi politik etis atau politik balas budi yang dijalankan oleh pemerintah kolonial Belanda kepada rakyat Indonesia. Bendungan Pintu Air 10 sampai saat ini masih berfungsi dengan baik, membendung Sungai Cisadane di kota Tangerang. Selain membangun bendungan guna menjaga dan mengontrol ketinggian air di Sungai Cisadane, bendungan ini juga untuk kepentingan mencegah banjir dan irigasi. Tinggi bendungan sendiri mencapai 110 meter dengan panjang 125 meter. Disebut dengan Pintu Air 10 karena bendungan ini memiliki tiang penyangga sebanyak 11 buah, sehingga ada 10 jalur air yang masuk melewati bendungan ini. Saat ini bendungan ini sudah berusia kurang lebih 90 tahun dan sesuai dengan rencana akan dilakukan pengecekan secara total pada saat berumur 100 tahun. Dan kita lihat sendiri bahwa bendungan ini sangat kokoh dan bisa berfungsi dengan baik. Dari 10 pintu tersebut terdapat 5 mesin untuk menaikkan atau menurunkan pintu air atau buka tutupnya. Jadi satu mesin digunakan untuk 2 pintu air. Mudah-mudahan dengan bendungan ini bisa mencegah banjir dan juga menjadi sarana untuk pengaturan air untuk irigasi di wilayah kota Tangerang. Cisadane ya. Sobat 201 channel, demikian perjalanan kita kali ini menuju ke salah satu tempat yang bersejarah di kota Tangerang, yaitu di Masjid Kalipasir. Dan satu lagi destinasi yang juga cukup bermanfaat adalah di Bendungan 10 kota Tangerang. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tetap berolahraga, apapun olahraga Anda lakukan dengan rutin dan sudah dengan petunjuk olahraga yang baik dan benar. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.